My name is Salsabila NPM 2241175 class MNG 2222. Thank you for coming to this presentation and honor to meet you here. Here I will explain about startup, jenis-jenis e-commerce. 1. Business to business atau B2B. Jenis e-commerce seperti ini dilakukan antara produsen atau perusahaan dengan perusahaan pemesanan atau pembelian produk antar perusahaan, tidak pernah mengalami keterlambatan atau kekurangan. Contoh Indonet.com dan Deal. Yang kedua, business to customer atau B2C. Jenis bisnis ini sangat umum dilakukan oleh banyak pelaku bisnis, baik pemula UMKM, sebab perusahaan langsung menjual produk kepada konsumen. Proses transaksi akan berlangsung dengan cepat dan bahkan harga produk bisa berada di bawah pasar. Contoh, Shopee, Lazada, Tokopedia, maupun Bibli. Yang ketiga, customer to business atau C2B. Ini adalah jenis yang berbeda dibandingkan dengan B2C. Jenis ini mempertemukan antara konsumen dengan perusahaan atau pebisnis. Biasanya, pebisnis mencari produk yang telah dimiliki oleh konsumen. Jika berminat, biasanya pebisnis akan memberi harga yang layak kepada konsumen. Contoh, e-commerce yang sering menggunakannya adalah Flancer atau 1000 Lancer, Priceline.com. Dari situ konsumen akan mendapat uang yang layak dari perusahaan. Yang keempat, consumer to customer atau C2C. E-commerce seperti ini sangat marak, bahkan populer di kalangan pelaku bisnis. Biasanya mereka saling bertemu antar konsumen, baik itu dunia digital maupun di dunia offline. Untuk di dunia offline, mereka bertemu karena metode pembayaran yang diinginkan adalah cash on delivery atau COD. Beberapa contoh e-commerce yang bisa digunakan antara lain Bukalapak atau OLX. Manfaat dari e-commerce. 1. Aksesibilitas global. Dengan e-commerce, bisnis dapat menjangkau pelanggan potensial di seluruh dunia tanpa terbatas oleh batasan geografis. Ini memperluas pasar potensial mereka secara signifikan. Yang kedua, biaya operasional lebih rendah. E-commerce seringkali membutuhkan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Misalnya, tidak perlu menyewa ruang fisik atau memperkerjakan staf dibandingkan dengan bisnis konvensional. Misalnya, tidak perlu nyewa ruang fisik atau tambah unit toko fisik. Yang ketiga, penghematan waktu, baik bagi konsumen maupun penjual. E-commerce
Menghemat waktu, konsumen dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Sementara penjual dapat mengelola bisnis mereka secara efisien tanpa harus berurusan dengan batasan waktu atau toko fisik. Yang keempat, analisis dan pelacakan lebih baik. Dengan e-commerce, penjual dapat dengan mudah melacak dan menganalisis pelaku pembelian pelanggan. Ini dapat membantu mereka memahami preferensi pelanggan dan meningkatkan strategi atau pemasaran mereka. Yang kelima, fleksibilitas produk dan penawaran. E-commerce memungkinkan penjual untuk dengan mudah memperbarui dan menyelesaikan produk dan pemasaran mereka tanpa harus mengubah banyak hal fisik seperti pada toko konvensional. Sumber pendapatan startup. 1. Dari investor. Dana ini yang digunakan untuk membuat iklan dan berbagai hal untuk menjaring konsumen startup dengan baik. Yang kedua, bootstrapping. Bootstrapping ini adalah suatu cara membangun sebuah startup dengan dana sendiri alias mandiri tanpa investor. Yang ketiga, penjualan produk atau jasa. Ada yang melakukan penjualan dengan metode offline, keagenan, reseller, dan dropship. Yang keempat, penawaran fitur premium kepada pelanggan seperti yang ada pada e-commerce di mana konsumen harus membayarnya. Yang kelima, iklan. Startup bisa menawarkan kepada seller untuk mengiklankan produknya di halaman depan e-commerce. Kenapa para investor mau menyuntikkan dana kepada perusahaan yang jelas-jelas selalu merugi? Para investor mau memberikan dana kepada perusahaan yang jelas-jelas selalu merugi karena nilai ekonomi dan perusahaan tersebut yang dikenal sebagai valuasi meningkat. Valuasi adalah nilai ekonomi dari sebuah bisnis yang dapat dilihat dari pengguna dan pengunjung jejaring sosial yang mengalami peningkatan signifikasi. Perusahaan dapat dengan mudah mengulang keuntungan besar setiap jamnya. Intinya, valuasi sebuah perusahaan akan berbanding lurus terhadap nilai investasinya. E-commerce, perdagangan elektronik atau EC, mengacu pada penggunaan internet dan jaringan lain, misalnya internet untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdagangkan data, barang atau layanan, atau yang disebut juga Ephraim Turban DKK 2017. E-commerce atau yang biasanya disebut dengan perdagangan elektronik adalah aktivitas yang mendukung penjualan maupun pembelian elektronik secara elektronik. E-commerce melingkupi transfer uang, sistem manajemen data, maupun perhitungan stok produk Sendit 2020. Secara global, Indonesia menjadi negara dengan jumlah startup tertinggi kelima setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada. Di Asia, Indonesia menempati posisi kedua setelah India. Secara kuantitas, Indonesia mampu bersaing secara global. Namun, secara kualitas, startup mengalami beberapa masalah pada modal, sumber daya manusia, fasilitas, regulasi, dan undang-undang, serta market backcraft dan MIKTI. Pengertian startup adalah berasal dari sarapan dari bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru saja dirintis atau bisnis rintisan startup.
Startup adalah perusahaan itu yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menentukan pasar maupun pengembangan produk. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Take me back.